Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqana lil wusul ila marifatil wusul wa yassara lana suluka man nahja bi quwwati audaha fil uqul wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbi al-faidina minallahi fil qabul amma ba'du. Air mengalir begitu deras, namun tak sederas kucuran nikmat darinya. Samudra lautan begitu luas, namun tak seluas kasih sayangnya. Mari kita panjatkan hamdalah yang dahsyat kepada zat yang hebat, Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada seorang pemilik akhlak paling indah. Wajahnya selalu sumringah meskipun dipitnah, yang hatinya tak pernah dendam meskipun akan dibunuh oleh sang paman. Tidak lain Nabi kita tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang bijaksana, semoga Allah muliakan. Dan yang saya banggakan teman-teman peserta lomba, semoga Allah muliakan. Sebelumnya mari kita dengarkan kalamullah dari Al-Quranul Karim, ayat yang sudah tidak asing bagi kita, ayat yang turun pertama kali sebagai penerang seluruh alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Ayat akan merubah, ayat yang akan mengubah paradigma umat manusia betapa pentingnya ilmu. Melalui ayat ini Nabi Muhammad beserta seluruh umat, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca bukan hanya diartikan secara harfiah, namun dalam arti yang lebih luas lagi, meneliti, mengobservasi, mempelajari ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Dengan kata lain, menuntut ilmu adalah suatu media untuk memajukan peradaban manusia, khususnya peradaban umat Islam. Jadi menuntut ilmu adalah perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dewan Hakim yang bijaksana, semoga Allah muliakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan menuntut ilmu kita akan mendapatkan hikmah-hikmah yang tidak sedikit, sebagaimana dalam potongan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut mengambil salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu ia dapat mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya. Orang mukmin yang baik tidak hanya menjalankan perintah belaka tanpa tahu maksud dan tujuannya. Ia akan coba membedah apa makna dan hikmah di balik ayat-ayat tersebut. Dewan Hakim yang bijaksana, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun hikmah-hikmah lain orang yang berilmu dikatakan dalam hadis Nabi yang tertera dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 sahifah ke-6 pada cetakan Haramain, Afdalun Nasi al-ilmu ladzi yang tertera dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 sahifah ke-6 pada cetakan Haramain, Afdalun Nasi al-ilmu ladzi inihtaja ilaihi nafa wa inistugnya agnan nafsah. Orang yang bermanfaat adalah orang mukmin yang berilmu. Apabila orang-orang membutuhkannya, ia memberi manfaat. Dan apabila ia tidak dibutuhkan, dengan ilmunya akan memberi manfaat. Rasionalisasinya
ada seorang mukmin yang berilmu, mengajari ilmu kepada orang lain dan diamalkan. Dan apa hasilnya? Subhanallah. Orang yang diajari tersebut mengajari lagi ilmunya kepada orang lain dan seterusnya. Terlihat akan ada rentetan orang-orang yang berilmu dan mengamalkannya. Sebelum saya akhiri, saya mengajak kepada hadirin untuk mereplikasi sejarah di mana umat Islam sudah mencapai kejayaannya. Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah menjadi tolak ukur peradaban manusia karena rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan. 180 derajat yang umat Islam dulunya bergaya kini sudah tertinggal karena kurang perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Kita sebagai umat Islam harus bersungguh-sungguh menuntut ilmu agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Qala Ibnu Malik, mubtadaun Zaidun wa adirun khobar, in qulta Zaidun adirun mani tadar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.